Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baiklah, langsung saja mungkin. Ini adalah kelas translation. Nah, seperti yang telah kita definisikan kemarin, translation adalah peralihan ide, gagasan, dan perasaan dari bentuk tertentu ke bentuk yang lain, atau dari bahasa tertentu ke bahasa yang lain. Nah, karena teman-teman berasal dari program studi pendidikan bahasa Inggris, yang mau kita alihkan atau translate itu adalah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, atau bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Nah, tentu saja ada proses yang mesti kita lalui. Nah, saya gunakan proses yang diteorikan oleh Larson. Nah, saya rasa ini cukup efektif untuk mentranslate satu bahasa tertentu ke bahasa yang lain. Nah, yang pertama itu di sini ada yang dinamakan source language. Source language ini adalah bahasa sumber. Nah, receptor language itu adalah bahasa sasaran. Nah, di sini nantinya bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia yang akan kita alihkan ke dalam dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Bahasa sasarannya maksudnya. Ini bahasa sumbernya. Oke, yang pertama itu yang mesti kita perhatikan adalah di sini ada text to be translated. Teks di sini, yang dimaksud teks itu bukan hanya written language. Written language di sini maksudnya bahasa tulis. Ada juga spoken language. Maksudnya di situ adalah bahasa lisan. Dan sign language, di situ ada bahasa isyarat juga yang ingin kita alihkan, ke dalam bentuk yang lain atau bahasa yang lain. Nah, kadang-kadang kita menemukan makna ketika orang berbicara, atau ketika kita melihat tulisan, atau ketika orang menunjukkan bahasa-bahasa yang lainnya, bahasa isyarat. Seumpamanya lampu merah, itu menandakan bahasa isyarat ya, itu menandakan kita harus berhenti. Nah, di situ kita mengetahui maknanya, tapi bagaimana kita re-express the meaning atau mengekspresikan ulang makna tersebut ke dalam bahasa yang lain, tentu saja itu melalui beberapa proses. Sebelum kita mencapai translation ini, tentu saja kita tidak bisa melangkah ke sana sebelum melangkahi atau melalui proses yang ada di sini. Nah, di sini tadi yang dimaksud text to be translated adalah bahasa tulis, bahasa lisan, dan bahasa isyarat. Dalam proses pencarian makna ini, biasanya kita pertama-tama itu menemukan makna yang tanpa kita sadar atau tidak sadar, itu kita menemukan makna gramatikal. Makna gramatikal ini adalah makna struktural, yang dimana itu berhubungan dengan kata, idiom, dan segala macamnya, struktur bahasa. Nah, kemudian kedua itu ada makna referensial. Maksudnya kita menemukan makna-makna referensial yang dimana kata dianggap sebagai simbol yang melambangkan objek, peristiwa, dan konsepsi atau hubungan. Nah, sebagai contoh, di sini ada kalimat he attended a lecture. Kalimat yang kedua, you lecture at Oxford. Yang pertama di sini, kata lecture ini dia berkelas kata noun atau kata benda.
kalimat yang kedua, dia berkelas kata verb. Nah, tentu saja di situ maknanya akan sangat, bukan akan sangat berbeda. Berbeda. Tapi tentu saja dia berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang disebut makna referensial. Ketika kita melihat di kamus ini, itu ada dua kelas kata. Dari satu kata lecture di sini, dia mempunyai dua kelas kata. Nah, kamus ini bagus untuk teman-teman mencari tahu kelas kata dan tentu saja maknanya akan berbeda. Di sini dia menghadiri perkuliahan. Dia di sini hanya sebagai sebagai siswa. Di sini dia sebagai siswa. Siswa dari apa yang diajarkan oleh dosennya. Nah, di sini subjeknya kan ini, nah, dia hanya sebagai penikmat dari apa yang diajarkan oleh orang lain. Nah, di sini dia kamu sebagai pengajarnya yang memberikan kuliah. Nah, seperti itulah kira-kira. Kalau agak membingungkan, ayo kita diskusikan di grup nantinya ketika saya bagikan video ini. Oke. Nah, yang ketiga di situ ada makna konotasi. Makna konotasi maksudnya di sini reaksi pengguna bahasa terhadap bahasa yang biasanya kita dengar. Tentu saja kita bereaksi terhadap bahasa tersebut, ya kan? Nah, di situ ada reaksi positif yang biasanya kita keluarkan atau reaksi negatif. Tentu saja ini dalam penggunaannya bahasa verbal, ya. Maksudnya di sini adalah tabu verbal. Jarang kita mendengar kata seperti yang ini ya, menghasilkan reaksi negatif. Seperti mengatakan ras orang lain atau jenis kelamin orang lain, ataukah bagian-bagian tubuh daripada orang lain. Nah, di situ menimbulkan reaksi yang negatif ketika saya mengatakan ya itulah. Nah, itu kan biasanya kita bereaksi negatif terhadap kata tersebut, ya kan? Dan ada juga tabu positif atau tabu verbal positif atau reaksi positif yang dihasilkan oleh satu kata, seperti kata anjing, setan. Nah, itu kan kata yang menurut saya itu positif. Tapi kalau penggunaannya itu salah, nah orang yang menggunakan ini bisa terkena sanksi yang berat kalau penggunaannya salah, ya kan? Ketika kita mengolok-olok orang dengan mengatakan orang tersebut anjing, setan, nah kan itu bisa jadi negatif, ya kan? Maknanya tergantung nantinya penggunaannya saja. Nah, itu ya sebagai dasar kita menemukan makna. Nah, nanti ketika kita sudah menemukan maknanya melalui proses ini ataukah satu langkah ini, nah di situ kita me-re-express the meaning, mengekspresikan ulang makna yang ada di sini atau ide, gagasan dan perasaan yang ada di sini ke dalam bentuk yang lain, bahasa yang lain. Nah, sehingga jadilah dia translation. Nah, translation di sini adalah sesuatu yang dari bahasa sumber ke bahasa sasaran itu kedengarannya tidak kaku dan paling mendekati makna dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum kita melangkah jauh ke tahapan kedua atau ke tahapan ketiga, tentu saja teman-teman harus memperkuat pada dataran makna gramatikal. Saya bukan menganggap remeh atau memandang enteng kemampuan gramatikal teman-teman, tapi kita harus melangkah dari situ terlebih dahulu.
sebelum kita melangkah ke tahapan selanjutnya. Oke, apa ya? Sorry, di sini tadi ada reaksi negatif ya. Reaksi negatif kata-kata seperti jenis kelamin yang tadi saya ekspresikan itu biasanya jarang sekali digunakan di masyarakat yang katanya beradab ya. Saya tidak tahu masyarakat kita apakah kita sudah beradab atau belum ya. Saya tidak tahu. Dan kadang juga kata-kata tersebut itu tidak dimasukkan ke dalam kamus. Ada beberapa kamus yang tidak memasukkan kata-kata tertentu itu. Nah, oke, kita pertama-tama di sini ingin mengalihkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama kita pelajari kalimat sederhana dulu lah, agar tugasnya teman-teman juga itu mudah. Nah, di sini ketika kita ingin menganalisa satu kalimat sederhana seperti ini, yang pertama-tama yang harus kita cari itu adalah kata kerjanya. Ketika kita ingin menganalisa kalimat, yang pertama-tama yang harus kita cari adalah kata kerjanya atau kata kerja utamanya. Nah, di sini yang kemungkinan menjadi kata kerja itu sense dan love. Tapi jelaslah di sini pasti kata kerjanya adalah sense. Oke, kata kerjanya ini. Terus apalagi yang mesti kita cari? Yang mesti kita cari itu adalah subjeknya. Subjeknya a beautiful girl. Nah, ini subjeknya. Oke, subjeknya ini. Terus objeknya yang mana? Objeknya pasti ini. Dan a love letter. Ini difungsikan sebagai objeknya. Nah, coba kita alihkan ke dalam bahasa kita. Kita translate ke dalam bahasa kita. Di sini ada kata e. E ini itu bisa bermakna seorang, sebuah, seekor, dan sese itu. Yang berhubungan dengan sese itu. Sese satu ya, tunggal. Nah, di sini kita mau mengalihkannya ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi seorang atau sebuah atau seekor. Tentu saja yang jadi acuannya adalah inti daripada subjek ini. Inti daripada subjek ini adalah girl. Nah, cewek atau gadis ini atau perempuan ini itu kita mau menganggap dia hewan ataukah manusia. Tentu saja yang kita maksud adalah manusia. Berarti yang di sini bermakna seorang. Seorang. Nanti ya kita analisa ini secara mendetail. Oke. Nah, di sini ada kata beautiful. Beautiful ini bermakna cantik. Girl di sini bisa bermakna cewek atau gadis. Sense di sini bermakna mengirimkan. Me di sini bermakna saya. Di sini bermakna apa? Ayo. Tentu saja kita melihat inti daripada objek yang ada di sini. Intinya itu adalah letter, surat, sebuah surat.
atau nah di sini bisa saya katakan sebuah surat. Nah, ketika kita mentranslate, kita harus mengusahakan agar bahasa yang kita alihkan itu atau bahasa yang kita ekspresikan ulang itu tidak terdengar kaku. Bisa kita gunakan di sini sepucuk. Sepucuk. Nah, ini bermakna cinta, ini bermakna surat. Nah, begini dia strukturnya ketika kita mentranslate bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atau mengalihkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kacau kan jadinya? Seorang cantik gadis mengirimkan saya sebuah cinta surat. Nah, disinilah terkadang ada beberapa teman-teman yang tidak paham mengatakan bahwa bahasa Inggris itu lain tulisannya, lain juga artinya, lain juga cara bacanya. Tidak, semuanya punya pola atau struktur tertentu. Nah, mari kita bahas sedikit mengenai apa yang agak kacau dari sini. Sebagai contoh, seorang cantik cewek, itu kan agak kacau. Saya, bukan. Sebuah cinta surat. Nah, itu kan agak kacau. Nah, ini rangkaian ini itu disebut phrase. Nah, itu dia sebenarnya yang kita tidak pelajari sebelumnya. Sebenarnya kan kalimat dalam bahasa Inggris itu sama saja seperti bahasa Indonesia. Ini bisa kita jadikan subjek, kan sama saja subjek. Mengirimkan ini, nah kalau dalam bahasa Indonesia kan kita mengatakannya predikat. Nah, ini objek dan ini juga objek. Nah, sama saja kan struktur bahasa kita SP. Yang penting itu SP. Objek itu tergantung nanti karakter kata kerjanya, apakah dia membutuhkan objek atau tidak. Dan keterangan itu terserah kita mau memberikan keterangan terhadap kalimat yang kita buat ataukah tidak. Nah, tergantung dari pesan yang ingin kita sampaikan. Begitu. Oke, mungkin ini bisa saya hapus ya, agar kita tunggu dulu, saya akan menjelaskan ini sedikit tentang ini. Nah, tentu saja kalimat ini mempunyai komponen atau bagian, baik itu dari bagian terkecil sampai bagian terbesar. Bagian terkecilnya dari kalimat ini adalah huruf yang membentuk satu kata. Nah, itu ada yang kita namakan komponen bahasa tulis. Komponen bahasa tulis dari yang terkecil itu ada letter, huruf. Kemudian kita melangkah ke word, kata. Di sini kinds ini ada jenis-jenis kata tertentu. Nah, ini juga perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu ada yang dikatakan verb atau kata kerja. Yang kedua noun, kata benda. Yang ketiga pronoun, itu kata ganti. Yang keempat adjective, itu kata sifat. Yang kelima itu ada adverb, itu kata keterangan. Dan yang enam itu ada preposition, disingkat biasanya prep. Yang ke 7 itu ada conjunction, kita singkat conj. Yang ke 8 itu ada exclamation, atau kita singkat exclam, atau bahasa lainnya interjection, interj.
Nah, ini kata kerja, verb ini kata kerja, noun ini kata benda. Kita singkat VN, pronoun untuk kata ganti, ADJ untuk adjektif kata sifat, adverb, ADV untuk kata keterangan, prep untuk kata depan, conj untuk kata sambung, exclamation atau exclaim untuk kata seru. Oke. Mungkin ini bisa saya hapus dulu ya. Baik, setelah mengetahui tadi jenis-jenis daripada kata atau kinds, jenis kata, biasa juga kita sebut ini sebagai parts of speech. Biasanya kita sebut POS. Kita singkat POS, parts of speech, kelas kata. Oke, mengetahui kelas kata ini penting ya untuk diketahui agar masuknya nanti ke sini enak. Nah, setelah komponen yang terkecil adalah huruf, kemudian kata, itu ada komponen yang selanjutnya, maksudnya ini lanjutan daripada pembahasan ini, phrase. Sebelum kita masuk ke tingkatan selanjutnya, yaitu kalimat. Nah, ya, perlu kita ketahui, ternyata di situ ada juga phrase. Tapi bagaimanakah definisi phrase ini? Phrase itu adalah rangkaian kata yang bermakna, tentu saja bermakna ya, tapi dia tidak berpola subjek verb. Nah, kalau kita mendefinisikan phrase sebagai rangkaian kata yang bermakna saja, maka bisa juga kalimat itu masuk. Karena kalimat ini adalah rangkaian kata dan dia juga bermakna. Makanya kita tambahkan rangkaian kata, phrase ini definisinya rangkaian kata yang bermakna dan tidak berpola subjek verb. Itu dia rangkaian kata. Ini kan phrase juga ini. Nah, ini rangkaian kata dan bermakna, tapi dia tidak berpola subjek verb. Nah, bagaimanakah polanya? Kita akan bahas di sini. Nah, phrase ternyata juga ini ada beberapa jenis. Kinds di sini maksudnya jenis. Oke, yang paling utama atau yang paling penting untuk teman-teman ketahui agar nantinya proses mengalihkan bahasa itu mudah teman-teman lakukan. Ya, mudah pada kalimat sederhana ini mudah. Mungkin nantinya kita akan masuk ke kalimat-kalimat yang lebih kompleks, tapi entahlah, nanti kita lihat situasinya saja bagaimana. Kalau ini dianggap sulit bagi teman-teman, ya ini saja yang saya berikan tugas nantinya. Nah, jenis frase yang ingin kita bahas kali ini itu adalah noun phrase, atau biasa kita singkat NP. Definisinya adalah frase yang intinya berupa noun. WO-nya atau word order-nya, atau bahasa Indonesianya itu bermakna pola, itu MH. Maksudnya MH di sini, M itu adalah singkatan daripada modifier atau dia yang menerangkan. H itu adalah singkatan daripada head atau diterangkan. Head di sini bisa juga dia ini bermakna inti. Head, inti. Dia yang diterangkan. Intinya adalah noun. Oke. Nah, sebelum kita membahas ini, ada baiknya kita lihat contoh yang ada di sini, yang kita bahas sebelumnya. Di sini ada kata a beautiful girl. Inti daripada rangkaian ini itu di mana? Otomatis girl atau gadis. Gadis yang mempunyai sifat cantik.
Beautiful ini menerangkan gadis. Gadisnya yang cantik, bukan cantiknya yang gadis. Ya, paham tidak? Gadisnya yang cantik, bukan cantiknya yang gadis. Di sini juga gadisnya yang seorang, bukan seorangnya yang gadis. Berarti ini intinya atau headnya, ini modifiernya, ini juga modifiernya. Ini menjelaskan ke girl, ke sini. Ini juga menjelaskan ke sini. Oke. Sekarang kita mengambil makna referensial. Di kamus ini, girl itu di kelas katakan, di sini ya, kelas katakan noun. Oke. Beautiful itu di kelas katakan adjektif. Ini kita asumsikan saja karena ini artikel. Jadi kita asumsikan saja dia adjektif. Nah, jadi kan polanya seperti ini. Modifiernya itu adjektif, adjektif sebagai modifier. Headnya atau intinya itu noun. Jadilah rangkaian noun phrase. Subjek berarti di sini subjeknya adalah rangkaian noun phrase. Nah, intinya noun yang bisa menjadi modifier itu adjektif. Kemudian kita alihkan ke dalam bahasa kita. Di dalam bahasa Indonesia, gadis di sini kita polanya mana ya? HM polanya kita. Kalau dalam kasus ini pola bahasa kita itu jadi MHM. Ini sebagai modifier atau menerangkan. Ini yang diterangkan, gadis. Harusnya polanya di sini bukan seorang cantik cewek, tapi seorang cewek cantik. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Nanti untuk lebih rapinya nanti kita akan menghapus ini terlebih dahulu. Nah, seorang cewek cantik, atau lebih luasnya kita mengatakan seorang gadis cantik. Nah, gitu ya polanya yang mesti kita perhatikan. Nah, itu kita harus mahir di pola kedua bahasa ini, baik itu bahasa sasaran ataupun bahasa sumber. Ini ya sudah jadi di sini seorang gadis cantik atau seorang cewek cantik. Sudah maknanya sudah kelihatan di situ dengan memahami makna gramatikal atau pola-pola bahasa seperti ini. Nah, kemudian verbnya di sini mengirimkan, objeknya di sini adalah saya, me, dan di sini juga ada satu objek lain. Itu objek a love letter. Nah, di sini kita juga harus menganalisanya agar maknanya tidak jadi seperti ini, sebuah cinta surat. Harusnya kan sebuah surat cinta. Nah, sekarang intinya di sini adalah surat. Ya, bukan cintanya, suratnya yang bersifat pernyataan perasaan atau apa. Cinta itu terserah bagaimana teman-teman menafsirkan cinta itu. Oke, letter di sini sebagai headnya karena ini adalah intinya surat. Cinta di sini sebagai modifiernya, di sini sebagai modifier juga. Nah, ini objek yang lainnya. Me itu objek tidak langsung. Nah, yang mau kita ketahui adalah ini objek langsungnya.
Oke. Kelas kata daripada letter di sini adalah noun. Kelas kata love di sini adalah noun juga. Kelas kata di sini itu kita asumsikan sebagai adjektif. Nah, yang di sini yang agak membingungkan, ada noun yang memodifieri noun. Sedangkan rumus dasar daripada noun phrase yang bisa difungsikan sebagai modifier itu adalah adjektif. Adjektif yang menjadi rumus dasar daripada noun phrase yang bisa memodifieri noun. Headnya itu cuman noun untuk sementara ya. Karena pembahasan noun phrase ini agak panjang. Kita belajar dasar-dasarnya dulu. Dasarnya pola noun phrase itu yang bisa menjadi modifiernya itu dia yang berkelas kata adjektif. Bagaimana ketika kita menemukan kasus seperti ini? Noun yang menjadi modifier daripada noun yang di sini. Nah, ternyata di sini dia harus berubah karena pola dasar daripada noun phrase yang bisa memodifier noun itu hanya dia yang berkelas kata adjektif. Ketika ada noun di sini berarti kita ubah dia menjadi adjektif. Itu namanya noun adjunct. Noun adjunct. Noun adjunct. Maksudnya noun adjunct di sini adalah noun yang difungsikan sebagai modifier of noun, memodifieri noun. Maksudnya ini modifier, ini head nounnya, dan berkelas kata adjektif. Nah, kelas katanya di sini sudah berubah adjektif, makanya namanya dia noun adjunct, noun yang dirubah menjadi adjektif. Secara karakter itu adalah kelas kata murni yang ditinjau berdasarkan kamus. Di kamus, love ini tidak ada yang berkelas kata adjektif di kamus. Tetapi dia di sini harus berkelas kata adjektif. Kelas kata itu maksudnya kata yang ditinjau berdasarkan fungsinya. Fungsinya noun di sini kan difungsikan sebagai modifier, sedangkan modifier itu harusnya dia berkelas kata adjektif. Makanya noun yang di sini kita ubah kelas katanya menjadi adjektif, tapi tetap dia berkarakter noun. Makanya kita ubah saja dia menjadi noun adjunct. Dia harus menjadi adjektif di sini. Gitu. Penjelasan sederhananya. Kalau agak sulit nanti kita diskusikan di kolom komentar atau di grup nanti yang akan saya bagikan. Nah, berarti di sini dia juga masuk noun phrase. Itu ya. Nah, ternyata setelah kita tinjau-tinjau, artinya di sini yang penting kita ketahui itu adalah apa-apa saja yang membentuk subjek itu. Subjek itu bisa berupa noun, single noun maksud saya, bisa juga di sini girl sends me ya, atau a girl sends me. Bisa single noun, bisa berupa noun phrase, bisa juga pronoun, kata ganti. Kata ganti itu I, you, they, we. Nah, seumpama di sini you send me a love letter. Nah, itu bisa kan jadi subjek itu you atau pronoun di sini. Nah, itu yang bisa difungsikan sebagai subjek. Nah, ini saya ajarkan satu kalimat sederhana yang mungkin teman-teman kurang paham ataukah ada yang sudah paham ya tidak ada masalah. Nah, ternyata yang bisa difungsikan sebagai subjek itu selain noun, ada juga noun phrase, ada juga pronoun. Objek juga begitu, ada bisa berupa pronoun, bisa
bisa berupa pronoun, bisa berupa noun, bisa juga berupa rangkaian noun phrase. Oke, nah sekarang kita lihat di sini pola bahasa sasarannya atau receptor language. Sebuah cinta surat. Nah, pola bahasa Indonesia itu harusnya ini M atau menerangkan, harusnya headnya di sini, suratnya di sini. Sebuah surat cinta. Berarti polanya dia MHM. MHM. Nah, gitu. Nah, jadilah kita menemukan makna ketika mengetahui pola-pola bahasa sumber dan bahasa sasaran. Kenapa saya ajarkan sedikit materi grammar ini? Karena mengalihkan bahasa itu atau mentranslate itu, kita tidak bisa terlepas dari struktur bahasa yang akan kita alihkan. Makanya saya ajarkan ini. Penting sekali kita ketahui struktur bahasa ini sebelum kita melangkah ke tahapan-tahapan selanjutnya ketika nanti itu dimungkinkan. Nah, kalau ini saja teman-teman berat, ya saya kasih tugasnya di sini saja. Tugas-tugas kalimat sederhana begini. Nantilah bagaimana tugasnya itu nanti saya akan sampaikan. Oke. Jadi kan tadi polanya bahasa Indonesia itu M, kalau begini ya, ada kata seorang di situ. Nanti H, M. Nah, itu yang difungsikan sebagai subjek, seperti itu. Di sini ada predikat, di sini ada objek, di sini juga ada objek. Objek yang berpola M, H, M. Surat ini sudah pindah ke tengah ini. Ketika kita ingin menuliskan kembali atau re-express the meaning, kan biasanya kita membaca satu kalimat dalam bahasa Inggris, kita tahu maknanya. Cuman bagaimana caranya mengekspresikan ulang ke dalam bahasa sasaran, itu agak kesulitan kita. Walaupun orang lain bicara atau kita membaca satu tulisan, kita mengerti maknanya. Tapi bagaimana mengekspresikan ulangnya itu agak sulit. Karena kita mungkin kesulitan di bahasa sasaran yang kita kurang mengetahui polanya, atau bahasa sumber juga yang kita kurang ketahui pola-polanya atau struktur bahasa mereka. Nah, ketika kita ingin menuliskan ulangnya atau mengekspresikan ulangnya, maka jadinya seorang gadis ya, baiknya sih gadis cantik mengirimkan saya sepucuk surat. Nah, itu seorang gadis cantik mengirimkan saya sepucuk surat. Nah, sebisa mungkin ketika kita ingin mengalihkan bahasa tertentu ke bahasa yang lain, itu sebisa mungkin kita usahakan dia tidak terdengar seperti translation. Maksudnya di sini adalah dia tidak terdengar kaku. Bisa juga di sini tidak usah kita berikan seorang atau apa. Ketika kita mengatakan gadis cantik mengirimkan saya sepucuk surat, ya orang yang membaca itu atau orang yang mendengarkan itu ketika itu kita ucapkan dalam bahasa verbal akan mengetahui bahwa oh ya, hanya seorang. Tapi tidak apa-apa juga kalau teman-teman ingin menuliskan seorang gadis cantik mengirimkan saya sepucuk surat. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Memahami kalimat sederhana atau kita sebut simple sentence. Simple sentence ya seperti ini. Oke, kita akan bertemu ketika kita akan dipertemukan kembali. See you when I see you.